Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah salawatullahi alaihi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selagi sehat telinga kita, selagi telinga kita masih sehat, dengarlah agama. Selagi mata kita bisa melihat, lihatlah kebaikan. Selagi badan kita masih sehat, gunakan kepada ridha Allah. Saya ulang berkali-kali setelah subuh ini, adakah jaminan kita masih hidup? Kalau jawabannya insya-Allah, pasti insya-Allah. Makanya orang yang mengingat mati selalu, dia dekat dengan Allah. Dia tahu setelah pulang ke rumah belum tentu kita bisa balik ke masjid lagi. Hari ini puasa yang kesekian, besok belum tentu. Oleh karena demikian, sekali lagi saya katakan, gunakan kesehatan yang ada untuk cari ridha Allah. Salah satunya ridha Allah, setelah salat subuh duduk sebentar, niat i'tikaf di masjid yang mulia ini, kemudian dengar kajian-kajian agama. Yang disampaikan bukan pikiran umum, bukan tentang politik, bukan tentang bisnis. Yang disampaikan tentang bagaimana hidup kita di dalam lindungan Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Jawab serentak, jelas? Jelas. Terus coba lihat ini sabda Rasulullah dan amalkan. Jangan mendengar terus kita tidak berfungsi apa yang kita dengar. Riwayat Imam Bukhari, sanadnya sampai kepada Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat Nabi, yang kuburan dua-dua beliau itu di Mesir Qadimah, dan punya masjid besar di situ. Masjid Amr bin al-As di Mesir. Saking besarnya, ini saya ngomong dulu tentang masjid beliau. Saking besarnya masjid, waktu tarawih begini, kalau kita mau masuk masjid untuk salat tarawih, datangnya setelah salat zuhur. Kalau datang setelah salat asar nggak muat, nggak bisa ketemu masjid. Saya 20 tahun di Mesir, merasakan kalau mau datang salat tarawih di Masjid Amr bin al-As di Masjidil Qadimah di Kairo, di Mesir, di Kairo, mau salat tarawih di situ, salat tarawih kan jam 8 malam. Harus datang setelah salat zuhur, dan salat zuhur di sana. Kalau datang setelah asar belum tentu Anda bisa masuk masjid untuk salat tarawih. Ini masjid namanya Masjid Amr bin al-As. Ya. Putra beliau yang makamnya di samping beliau, yaitu Abdullah, berkata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'una khaslah, ada 40 macam. Tuh ibu-ibu, bapak-bapak dengar baik dan amalkan. Ada 40 macam amalan-amalan saleh. Tuh. Ada 40 macam amalan-amalan saleh
dalam 40 itu yang paling hebat, a'laha, yang paling tinggi derajatnya dari 40 amalan-amalan saleh itu apa? Manihatul anz. Oh, yang paling tinggi. Apa? Siapkan seekor kambing yang susunya banyak, berikan kepada orang yang membutuhkan susu. Ulang. 40 amalan-amalan saleh. Tentunya levelnya berbeda, bertingkat-tingkat. Yang paling dahsyat, yang paling tinggi, yang paling menjulang pahalanya, paling gede pahalanya adalah manihatul anz. Apa? Siapkan seekor kambing betina yang susunya banyak, kemudian berikan kepada orang miskin yang butuh susu. Tidak ada dari itu yang lebih hebat, enggak ada. Amalan saleh yang sunnah-sunnah pasti. Ya. Sudah. Ujung sabda Rasulullah, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. 40 itu dia melakukannya raja'a thawabiha, dia mengharapkan pahala dari Allah. Aku melakukan 40 perkara itu, 40 amalan saleh itu, atau salah satu dari 40, 2 atau 3 yang mampu saya lakukan, hanya raja'a thawabiha, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, wa tasdiqa mau'udiha, dan kita benarkan tentang bahwa Allah akan membalasnya. Yakin? Yakin. Aku kerjakan mengharapkan pahala dari Allah. Dan saya yakin janji Allah tidak bergeser. Kalau itu yang Anda lakukan, illa adkhalahullahu ta'ala biha al-jannah. Dengan sebab itulah Anda dipersilakan dengan pintu surga terbuka, silakan masuk. Ulang. 40 perkara amalan-amalan soleh yang manusia diharapkan untuk melakukannya. Yang paling tinggi apa? Mempersiapkan seekor kambing yang ada susu di dalamnya, untuk dihadiahkan kambing itu dan susunya kepada orang miskin yang membutuhkannya. Itu dahsyat paling tinggi. 40 perkara itu, satu saja Anda amalkan, atau 2 atau 3, berapa saja yang bisa Anda amalkan dari 40 itu. Yang paling tinggi kambing bersusu. Yang paling rendah enggak disebutkan. Apapun, 1 dari 40 itu kamu lakukan. 2 syarat. Pertama, yang kamu lakukan itu mengharapkan pahala dari Allah. Aku lakukan ini bukan setur muka kepada orang yang saya berikan kambing. Bukan setur muka kepada orang yang saya melakukan sesuatu supaya orang itu mengatakan saya ini orang saleh. Bukan. Raja'a thawabiha, mengharapkan pahala dari Allah. Wa tasdiqa mau'idiha, janji Allah kita percaya 100%, Allah akan memberikan terbaik. Kalau itu yang Anda lakukan, illa adkhalallahu ta'ala biha al-jannah. Allah membukakan pintu surga, langsung dipegang di tangannya, masuk. Akibat dari salah satu dari 40 perkara amalan saleh yang kamu lakukan itu. Salah satu saja cukup.
Tapi dengan syarat dua. Apa syarat dua? Mengharapkan pahala dan percaya tentang janji Allah. Jawab dulu serentak dan semangat pagi. Jelas? Semangatlah, jelas. Ayo kita amalkan. Ayo kita amalkan. Apalagi bulan Ramadan. Terus pertanyaan, apa yang kita amalkan? Apa yang kita amalkan? Apa yang kita amalkan? Jawabannya, sekarang juga kambing gak mungkin kita hadiahkan kepada orang. Gak mungkin. Gak mungkin kalau kambing itu dihadiahkan. Untuk sekarang. Bisa dihadiahkan bagaimana merah susunya. Sekarang bulan Ramadan, ambil satu potong makanan, beli susu di toko, di mana, di kedai-kedai, bawa kepada fakir miskin, berikan. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah makanan untuk buka puasa. Tapi kalau orang nggak membutuhkan, jangan. Bukan itu yang diharapkan. Ngintip siapa yang paling membutuhkan dan apa. Untuk ajiwen kita bawa tahu satu karung pun gak kurang guna, karena beliau ada 2 karung di rumahnya. Ajidin, Siudin, kita bawa telur berapa? 10 butir, dia 100 di rumahnya. Bukan begitu. Cari apa yang dibutuhkan oleh orang itu, Anda persiapkan. Itu yang luar biasa hebatnya. Contoh. Ada rumah orang fakir miskin yang makan daging, mungkin kalau ada kondangan makan, beli, jarang beli. Mau beli pakai apa? Coba bawa daging 1/2 kilo. Dia menerima dengan air mata. Ulang. 40 perkara. Yang paling tinggi derajatnya apa? Mempersiapkan seekor kambing yang banyak susu, dihadiahkan kepada orang yang membutuhkannya. Pahalanya apa? Apabila Anda pertama mengharapkan pahala dari Allah, yang kedua Anda percaya janji Allah, Allah akan bukakan pintu surga lempang kepada Anda yang melakukannya. Yang paling tinggi. Adapun yang paling rendah sama. Yang paling rendah apa? Enggak apa-apa. Cuma aku hanya mampunya. Maaf, ini jangan tersinggung. Kebaikan itu mampunya ngambil Quran dari rak Quran, kasih sama orang yang membutuhkan. Itu pun luar biasa. Datang ambil Quran. Ibu-ibu di sana gelisah mau ngambil Quran, susah di sini. Ambil, kasih. Itu pun bahagian daripada kebaikan. Percaya janji Allah. Kalau begitu, tidak ada yang kita rendahkan kebaikan itu kecuali pintu surga dikembalikan, dibukakan kepadamu apabila engkau amalkan sekecil apapun kebaikan itu. Jawab serentak dengan semangat pagi. Jelas? Amalkan Bapak dan Ibu, amalkan. Apalagi bulan Ramadan. Maka tidak ada kebaikan sekecil apapun kalau Anda lakukan dengan syarat 2. Yang pertama, bahwa mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, percaya bahwa Allah akan membalasnya. InsyaAllah surga menantimu. Jawab serentak sebagai terakhir. Jelas? Semangat lagi, jelas? Baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.